dengan Kak Melda dan Kak Gagas. Wah, sudah hampir sebulan kita nggak ketemu dengan adik-adik ya. Iya, kangen banget sama adik-adik di situ. Kalian kangen nggak sama kami berdua? Ayo. Wah, kangen juga. Tos Juga. dulu dong Kak Gagas. Oh, adik-adik, kalian pasti tetap sehat kan di rumah walaupun kita masih tetap harus belajar di rumah, tidak mengapa. Karena sore hari ini Kak Melda kembali menemani kalian untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan tuh firman yang hidup, Kak. Iya. Terus kasih kita kekuatan, waktu kita susah, firman Tuhan yang akan menghibur kita. Kak Gagas tiap hari baca firman gak? Tiap hari dong. Oh, Kak Melda juga. Sekarang Kak Melda tidak hanya pagi hari, Iya. tapi malam hari sebelum tidur Kak Melda juga baca. Baca. Jadi double. Wow, Kenapa double? Karena mau dapat kekuatan di hati yang double juga. Waduh. Firman Tuhan ada di hatiku dan di hati semua anak-anak yang dicintai oleh Bapa di surga. Kak Gagas mainkan musiknya. Oke. Yeay. Bangkit berdiri bersama Kak Melda dan Kak Gagas ya. Woo! Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi Kak Gagas. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay. Kita jumpa sesaat lagi untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang telah diberikan kepada kami, atas kehidupan kami selama ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami dan buka telinga kami, hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore adik-adik. Kalian sudah siap pasti untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bicara tentang satu hal, Kak. Apa tuh satu hal? Menurut Kak Gagas sudah menjadi pelaku firman belum? Kira-kira kalau 1 sampai 10 level ya? 10, kira-kira udah berapa? Mungkin 7 atau 8 ya? 7 deh, 7. 7 ya? 7. Oke. Iya, 7. Menurut Kak Gagas jadi pelaku firman itu orang yang melakukan firman mudah apa enggak? Enggak mudah. Enggak mudah. Enggak mudah. Berat sekali. Tapi mungkin apa enggak menjadi sempurna seperti Yesus? Mungkin. Sangat mungkin Sangat ya? mungkin malahan. Kenapa? Kok bisa yakin sangat mungkin? Karena setahu aku ada di Matius 5 ayat 48 bukan ya? Ya, coba buka dulu. Oke, buka dulu ya, Matius 5 ayat 48. Nah, Matius 5 ayat 48 berkata, karena itulah haruslah kamu sempurna. Ya, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, berarti kalau firman Tuhan bilang kita harus sempurna, kata harus berarti wajib ya Kak ya? Iya. Nah,
wajib berarti kita semua itu diberi kemampuan untuk sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Yesus. Tuhan Yesus. Walaupun sempurnanya, kadarnya, mungkin kalau adik-adik dibilang ya, besarnya atau kualitasnya itu tidak mungkin bisa seperti Tuhan Yesus gitu. Iya. Tetapi mengerjakan kesempurnaannya kita bisa lakukan seperti Tuhan Yesus. Yesus. Bedanya Tuhan Yesus tidak berdosa, kita sudah dilahirkan dalam kondisi berdosa, Kak. Itu yang membedakan. Tetapi Tuhan Yesus mau kita sempurna, makanya Tuhan Yesus mau mati buat kita, Kak. Tuhan Yesus melakukan perintah Bapa di surga. Nah, karena dia sudah berhasil sempurna, kita, sahabat-sahabatnya Kristus, itu juga diminta untuk sempurna. Nah, satu ayat lagi boleh nggak Kak dibaca? Boleh. Di dalam Yakobus 1, Yakobus 1. ya, Yakobus 1 ayat 22 Kak. Yakobus 1 ayat 22. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Iya. Aku baca? oke Kak Gagas. Oke. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Pelaku firman, oke. Ya. Dan bukan hanya pendengar saja. Bukan hanya pendengar saja ya. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wah, luar biasa ini firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu dan saya, kami berdua, semua anak-anak Allah menjadi pelaku firman. Berarti ya orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, berarti kita harus tahu firman itu dulu ya, Kak? Betul. Nah, kalau mau tahu firman berarti kita harus apa dulu, Kak? Baca Alkitab dulu. Nah, bagaimana mau menjadi pelaku firman kalau kamu yang sudah bisa baca tidak membacanya? Jadi, tidak mungkin seorang yang tidak pernah membaca firman bisa menjadi pelaku firman. Karena itu Kak Melda tidak bosan-bosannya mengajak adik-adik, papa, mama, kakak-kakak yang ada di rumah, yuk mari membaca Alkitab setiap hari. Karena dengan membaca Alkitab akhirnya kita jadi tahu firman Tuhan. Akhirnya kita jadi mengerti firman Tuhan. Dan setelah mengerti kita jadi tahu juga bagaimana melakukannya, Kak. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca Alkitab, ya akhirnya yang kita lakukan adalah dosa terus setiap hari. Betul. Karena iblis selalu membisikkan, sudah berbohong saja, sudah mencuri uang mama saja, sudah main game saja sepanjang hari, nggak usah belajar, kan enak main games. Nah, itu yang iblis lakukan, ya Kak ya. Nah, tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bukan dengar saja adik-adik, tapi melakukannya. Sebab jika tidak demikian tuh maksudnya, jika tidak membaca, tidak mendengarkan, dan tidak melakukan, kita sama seperti seorang penipu. Menipu siapa? Menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Kita mengaku sebagai anak Allah, mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi kita tidak baca Alkitab. Nah, itu sama dengan kita menipu. Penipu, pembohong, pendusta. Ingat, bapak pendusta adalah siapa, Kak? Bapak pendusta adalah iblis. Iblis. Berarti kita pengikut iblis. Wah, firman Tuhan luar biasa mengajak kita untuk menjadi pelaku firman. Bagaimana melakukannya adik-adik? Kak, boleh nggak ayat 25 dibaca? Ayat 25 ya. Nah, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ya, dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun. Pertama, bertekun. Nah, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya.
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Wah, ayat 25 ini semakin jelas ya Kak. Orang-orang yang mendengar firman dan melakukannya, meneliti, harus melakukannya dengan Bertekun. bertekun. Tekun itu artinya tidak pernah bosan untuk belajar setiap hari. Kalau misalkan hari ini mungkin kita lalai, bolong, ya besok kita jangan bolong lagi baca firman-Nya. Terus berjuang, nanti Roh Kudus akan menguatkan kita. Yang kedua, kita nggak boleh hanya mendengar dan melupakannya. Ya Kak, karena kalau kita nggak terus-terusan bertekun, kita cenderung lupa Kak, gampang lupa, benar nggak Kak? Betul. Tapi kalau kita catat, sekarang Kamelda mulai catat. Garis bawahi pakai stabilo, terus ada catatan lagi, oh Kamelda tidak boleh mengeluh, Kamelda tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta, tidak boleh menyimpan dendam, tidak boleh gampang sakit hati, ya. Tadi kan waktu apa namanya, kadang kita suka gampang marah ya Kak, ya masa-masa pandemi karena bosen, kita jadi kita emosinya meningkat lah ya. Apa namanya, gampang marah-marah, gampang tersinggung. Nah, dengan mempelajari firman, kita jadi mengerti bahwa kita tidak boleh gampang marah-marah. Oke, dan yang terakhir, orang kalau mau bertekun melakukan firman, dia harus melakukannya dengan sikap berbahagia, Kak. Berbahagia. Jadi tidak terpaksa, Kak. Betul. Mungkin awal-awal kita sedikit terpaksa baca firman-Nya. Nih Kamelda nih ngingetin terus nih, padahal aku kan sibuk Zoom. Coba Zoom di sekolah bisa sampai berapa jam? 5 jam. Sementara baca firman aja 2 pasal tidak nyampe 10 menit. Ayo, tidak nyampe 10 menit. Tapi kadang kita suka lalai membaca firman. Lakukan dengan bertekun dan berbahagia. Karena waktu kita bahagia, hati kita gembira. Dan di situ kita bisa menjadi sehat. Akhirnya kita bisa belajar loh di sekolah melalui online dengan baik dan bisa menyerap pelajaran itu dengan baik. Karena firman Tuhan itu akan mengubah cara berpikir kita, Kak. Iya. Wah, seru. Mau jadi pelaku? Mau dong. Tos dulu. Tos dulu. Yes. Tugasnya menjadi pelaku itu tadi apa dulu, Kak? Baca Pertama, firman baca Tuhan, mengerti, melakukannya dengan bertekun dan berbahagia. Yeay! Kamu dan saya mulai baca firman, mengerti, melakukan dengan bertekun dan berbahagia. Dengan begitu, hidupmu akan diberkati oleh Allah. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mau belajar bertekun dan berbahagia ketika melakukan firman-Mu. Walaupun mungkin di awal-awal kami merasa bosan, merasa terpaksa. Tapi kami mohon pertolongan Roh Kudus yang luar biasa memberikan kami kekuatan dan kerajinan, kemauan untuk terus bertekun dan berbahagia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Gagas, kita bereksperimen lagi. Wah, seru nih. Iya, sebenarnya Kamelda tuh udah mulai kehilangan ide-ide membuat eksperimen. Ya, tapi belajar mempergunakan gadget dengan bijaksana akhirnya menemukan eksperimen ini. Nah, kita bisa mencobanya di rumah karena alatnya tetap sederhana. Oh ya? Botol kosong, tusuk gigi. Sebenarnya aku tuh sedikit nggak suka sama tusuk gigi, geli gitu ya. Tapi demi adik-adik aku pegang tusuk gigi. Sama uang koin Rp25. 25 ya? Rp25 Kak ya. Kecil juga ya? Iya. Terus air dan sedotan. Ya. Apa yang akan aku lakukan? Aku akan ini bukan memotong ya, mematahkan tusuk giginya. Kak Gagas boleh ikutin, berada di tengah ya Kak. Tengah, tapi jangan sampai patah sekali, masih tetap. Nah, seperti ini ya. Oh gitu. Oke ya Kak ya, segini iya. Terus kita akan taruh di sini, di ujungnya. Di ujung begini. Nah, oke sudah iya. Oke. Lalu letakkan koinnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah, oke sini. Iya. Oke. Tunggu dulu ya. Sudah tengah belum ini? Pastikan di tengah ya Kak. Iya. Oh harus di tengah koinnya. Iya, koinnya harus di tengah Kak. Oke.
Gimana Kamelda? Oke, Begini? coba aku lihat dulu ya. Seperti itu Tunggu ya. dulu Oke, Oke. ini sudah di tengah. Oke, kita akan membuat koinnya jatuh ke dalam botolnya Tanpa kita sentuh? tanpa disentuh. Wah, harus pakai apa tuh? Kekuatan alam. Ya. Oke, ambil sedotannya. Ambil 1 tetes air, Kak. Oh, caranya? 1 tetes Masukin ya. begini, Iya. terus ditekan. Nah, iya, tekan Oh, aja. oh, tekan, Heeh. ya. Terus kita tetesin ke ujung yang tadi, yang segitiga. Yang segitiganya di ujung ya? Iya, Oh, yang bentuk itu. tetesin perlahan. Oke. Oke. Nah, satu lagi. Ih, Wah, jatuh. udah berhasil 1 kali Wah, tetes. Coba aku ya. Nah, coba lagi. Cepet Kak Gagas. Iya, Oh, bisa nggak belum. Sekali lagi. lagi ya. Ih, dikit lagi. Dikit lagi. Yeay. Ih, Tepat Kak di segitiganya. segitiganya kan? Iya. Iya, lagi Jadi, Kak, lagi Kak, lagi terus. Kak. Iya. Wah, Iya, Kak wah. Gugus butuh berapa tetes? Iya, dikit lagi. Ya sebenarnya Sebenarnya udah masuk Udah sih. masuk, Kak. Tapi kebetulan nyangkut di nyangkut, tengah-tengah. iya. Nyangkut di Tapi tengah-tengah. bisa masuk tanpa kita sentuh. Tanpa kita sentuh. Hanya dengan meneteskan air di tusuk gigi yang sudah dipatahkan tapi masih tetap menempel. Nah, kenapa Kak ini bisa jatuh dan tusuk giginya bisa meregang kembali? Karena ada air yang diserap oleh bambunya bambunya ini, ini. Kak. Oh. Nah, itu membuat si tusuk gigi meregang dan akhirnya membuka celah untuk si koin kita bisa masuk Masuk. ke dalam botol tanpa kita sentuh. Adik-adik, kalian bisa melakukan ini di rumah karena dengan peralatan yang sederhana kalian bisa mencoba. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Kamu dan saya akan tetap menjadi anak-anak yang berprestasi kalau mau belajar. Yes. Oke Kak Geges, Oke, Kak Manda. thank you. Thank you so much. Nah adik-adik, mulai sore hari ini, Kak Melda, Kak Gagas, dan adik-adik di rumah semua, yuk sama-sama kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan waktu kita membaca firman Tuhan dan melakukannya, tentu harus dengan perasaan yang bahagia, bukan karena terpaksa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga nggak pernah terpaksa loh waktu menebus kamu dan saya di kayu salib. Adik-adik, sampai jumpa di episode Kids Corner berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita akan menyanyikan firman yang hidup. Yeay, boleh sama-sama bangkit berdiri. Kalau mau duduk juga nggak apa-apa. Dengarlah sahabatku, ku ingin bercerita tentang firman yang hidup. Firman Tuhan yang ku dengar, ku renungkan siang dan malam, dan ku lakukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah ku biarkan diriku melupakan setiap firman-Mu sampai ku besar nanti. Dengarlah sahabatku, ku ingin bercerita tentang firman yang hidup. Firman Tuhan yang ku dengar, ku renungkan siang dan malam, dan ku lakukan. Firman-Mu pelita bagi kakiku
jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah ku biarkan diriku melupakan setiap firman-Mu sampai ku besar nanti. Adik-adik, jangan pernah lupakan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menerangi jalanmu dan jalan saya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ku tak takut, Tuhan besertaku. Takkan pernah ku biarkan diriku melupakan setiap firman-Mu sampai ku besar nanti. Sampai kita besar nanti ya Kak Gagas. Sampai ku besar nanti. Sampai kamu besar nanti. Sampai ku besar nanti. Bye.